Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, kembali mengecam agresi Israel di jalur Gaza. Paus menyebutkan serangan yang menewaskan anak-anak sebagai kekejaman, bukan perang. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani bersama Profesor Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Hik. Waalaikumsalam. Selamat petang, Windy dan Dita. Ya, Prof. Hik, langsung saja. Ini apa makna dan konsekuensi dari pernyataan Paus Fransiskus yang menyampaikan kekecamannya terhadap Israel? Ya, maknanya adalah yang disampaikan oleh Paus, beliau mengatakan ini bukan perang tetapi kekejaman. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Israel pada waktu hari Jumat kemarin, bahkan sebelum-sebelumnya, ini merupakan suatu dugaan genosida, ya, di mana kalau misalnya hukum perang, kalau ini memang benar perang, maka berlaku aturan-aturan perang yang tidak boleh menyerang anak-anak, tidak boleh menyerang bangunan-bangunan yang bukan dipergunakan untuk militer, juga tidak boleh menyerang warga sipil. Nah, ini yang dilakukan oleh Israel itu memenuhi kriteria ini, sehingga tidak dipatuhi hukum perang itu. Nah, karena tidak dipatuhi hukum perang, maka tidak heran bila Paus mengatakan bahwa ini bukanlah perang, tetapi kekejaman. Nah, yang kedua, konsekuensinya adalah tentu ini akan dikritik oleh Israel, karena Israel akan mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah penyerangan terhadap para pelaku teror, terutama Hamas, dan kemudian Israel melakukan hak untuk membela diri. Maka bukannya tidak mungkin, dan sekarang sudah dilakukan kritik terhadap Paus oleh petinggi-petinggi Israel. Salah satunya adalah Menteri Diaspora dari Israel. Dan ini Israel harus melakukan ini karena tidak ingin opini dunia terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Paus begitu. Nah, saya yakin sebentar lagi bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan juga mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Paus adalah salah, dan seharusnya Paus bisa memahami posisi Israel yang harus menghadapi para pelaku teror. Yang ketiga adalah Paus juga di dalam sambutan Natalnya meminta agar ada gencatan senjata. Nah, memang Paus tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ini antara Israel dan Hamas, ya. Bahkan di dalam serangan yang hari Jumat kemarin, Paus juga tidak menyebut bahwa ada Hamas di situ. Tetapi beliau ingin bahwa aspek kemanusiaan itu betul-betul dihormati oleh para pelaku yang terlibat di dalam perang ini, yaitu Israel dan Hamas. Aspek kemanusiaan ini adalah jangan sampai anak-anak, perempuan, orang tua, orang-orang sipil yang tidak terlibat dalam perang itu yang akan menjadi korban dan dianggap sebagai collateral damage atau kerusakan yang ya tidak dituju, tetapi itu menjadi konsekuensi. Jadi ini pesan yang sangat kuat dari Paus di hari keagamaan, ya, hari Natal ini, untuk betul-betul aspek kemanusiaan ini harus diperhatikan, dan ini merupakan suara dunia termasuk Indonesia, di mana selalu kita mengatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza harus memperhatikan, sekali lagi harus memperhatikan sisi kemanusiaan, terutama anak-anak, perempuan, dan rakyat sipil. Sekali lagi dari sisi Israel, mereka akan melakukan serangan ini karena apa? Anak-anak pun mereka anggap sebagai pejuang Hamas, karena suatu hari nanti anak-anak ini kan akan dewasa dan menjadi pejuang Hamas. Bahkan juga perempuan kenapa menjadi sasaran? Mungkin dalam pemikiran orang-orang yang menjalankan strategi yang dilakukan oleh Israel di Gaza, dianggap perempuan ini akan melahirkan pejuang-pejuang Hamas. Nah, itu yang kita tentu harus suarakan, kita harus terus kritik. Ya, Prof, ini artinya pesan kuat dari Paus Fransiskus, tapi yang jadi pertanyaan juga, pengaruhnya apa ya, Windy, ya, dengan adanya pernyataan dari Paus ini, Windy? Ya, terus terang dengan adanya pernyataan ini,
masyarakat internasional, ya, bukan pemerintahnya, tetapi warga dunia ini kan sudah lama mengkritik Israel bahwa yang mereka lakukan adalah suatu tindakan yang diduga genosida. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Paus ini, maka Israel sekarang merasa terpojokkan karena bayangkan seorang rohaniawan tertinggi di dalam agama Katolik, lalu kemudian menyampaikan pesan ini di hari yang sangat disakralkan, karena pada saat itu Yesus itu lahir. Dan kemudian yang ketiga adalah kita tahu bahwa kota Vatikan ini memiliki perwakilan-perwakilan di seluruh dunia. Jadi mereka akan menyebarkan, ya, pesan yang disampaikan oleh Paus ini, bahwa ini merupakan suatu kekejaman, bukan lagi yang beliau katakan suatu perang gitu ya, yang selama ini ya kalau misalnya antar dua pihak melakukan kontak senjata, mungkin orang akan mengatakan perang sepanjang aturan-aturan perang, hukum perang itu dihormati. Tapi ini sudah mengarah kepada kekejaman, yaitu mengarah kepada genosida. Ya, Prof, merespon pernyataan dari Paus Fransiskus ini sendiri, Israel menyatakan bahwa Paus harus memberikan penjelasan maksud dari genosida itu sendiri. Sebenarnya apa lagi yang dibutuhkan dari Israel untuk membuktikan bahwa terdapat genosida di sana? Ya, Israel pandai, dia akan mengatakan bahwa Paus bukanlah lembaga peradilan yang bisa menentukan apakah ini genosida atau bukan. Ya, tentu Israel juga akan mengatakan jangan menghakimi kami, ya, dengan hanya sekelumit fakta ataupun bukti. Ya, tetapi yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Paus adalah beliau mengatakan saya harus suarakan suara yang ada di hati beliau. Ya, beliau mengatakan seperti itu, suara hati saya, bahwa tidak perlu ada fakta dan bukti, ada argumentasi yang panjang dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa ini sudah mengarah kepada genosida. Ini bukan lagi perang. Karena apa? Kita bisa lihat dengan kasat mata, ya, bahwa apa yang terjadi di Gaza ini merupakan memang kekejaman. Dalam perspektif saya pun, walaupun saya ini orang hukum yang seharusnya bicara berdasarkan fakta dan bukti, tetapi kalau melihat apa yang terjadi di Gaza, maka saya akan mengatakan bahwa ini suatu kekejaman. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paus dan mengatakan bahwa ini bukanlah perang, karena sekali lagi kalau kita bicara tentang hukum perang, maka yang ditarget adalah instalasi militer, lalu kemudian juga para prajurit, dan ini tidak, ini anak-anak. Ya, walaupun Israel akan mengatakan bahwa ya sebenarnya bukan tujuan dari Israel untuk menyerang anak-anak ini. Tetapi sekali lagi sampai dengan 7 Oktober setelah pasca serangan, ya, 2023 sampai hari ini kan tidak ada gencatan senjata yang signifikan, ya, gencatan senjata yang bisa membuat rakyat Palestina yang ada di Gaza bisa hidup dengan tenang begitu. Tetapi terus selalu dihantui oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dengan mengatasnamakan hak untuk membela diri, dengan mengatasnamakan bahwa mereka hendak mencari para pelaku teror dari Hamas, dengan mengatakan bahwa Gaza harus dikuasai sehingga di kemudian hari tidak akan ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Jadi seperti itu, dan sekali lagi saya sebagai orang hukum yang berlatar belakang hukum yang seharusnya tentu harus mendengar apa yang disampaikan oleh lembaga peradilan, akan mengatakan bahwa ini sudah mengarah kepada genosida. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Paus, dan bahkan Paus juga mengatakan ini didasarkan pada suara hati beliau, seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana atas informasinya bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Selamat sore, terima kasih.